Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah Empu Purung dapat dikalahkan oleh Maesa Bungalan dan terbunuh di medan peperangan, maka semangat dari laskar Empu Purung menjadi patah semangat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Apakah kau akan terus melawan? Bertanya Senopati prajurit Singosari yang bertempur melawan Putut yang masih muda itu. Putut Kuda Widarba termangu-mangu, ia benar-benar sudah kehilangan harapan. Di arena pertempuran yang lain tidak ada kekuatan lagi, sementara ia sendiri harus menghadapi tekanan Senopati prajurit Singosari yang tidak dapat dilawannya. Apalagi jika ia melihat anak-anak muda yang aneh yang bertempur melawan para cantrik dalam lingkaran perkelahiannya. Mereka tentu memiliki kemampuan yang tidak terhingga, sehingga mereka dengan mudah bertahan dan bahkan menghalau lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Berkata Putut muda Widarba di dalam hatinya. Kenapa kau menjadi bingung? Bertanya semangat Senopati prajurit Singosari. Pemimpinmu Empu Purung telah terbunuh dalam pertempurannya melawan Maesa Bungalan, membunuh orang berilmu hitam. Nah, apakah kau akan tetap berkeras untuk bertempur terus, sehingga kau akan mengalami nasib seperti kawanmu yang tersandar di sebatang pohon itu? Atau barangkali kau ingin menyusul Empu Purung? Putut Kuda Widarba menarik napas dalam-dalam, kemudian sambil memberikan isyarat kepada orang-orangnya, ia melepaskan senjatanya. Katanya, "Aku menyerah, aku sudah kehilangan semua kesempatan." Senopati prajurit Singosari itu mengangguk-angguk. Katanya, "Perintahkan tiap orang di dalam pasukanmu meletakkan senjatanya. Perintahkan mereka berkumpul dan tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan salah paham." Putut Kuda Widarba pun kemudian memanggil semua orang-orangnya yang tersisa, memerintahkan mereka meletakkan senjata dan berkumpul di tempat terbuka. Sejenak para prajurit mengumpulkan senjata mereka, dan kemudian dengan senjata telanjang berdiri melingkari orang-orang yang sudah menyerah dan dikumpulkan di tempat terbuka. Para tawanan itu harus duduk beradu punggung dalam dua baris melingkar bersusun semakin kecil ke dalam. Ranggawuni dan Maesa Cempaka mengamati mereka dengan kerut-merut di kening, sementara Maesa Murti dan Maesa Pukat termangu-mangu di sebelahnya. "Aku belum berbuat apa-apa," bisik Maesa Pukat di telinga Maesa Murti. "Tiba-tiba saja mereka sudah menyerah." Ternyata Ranggawuni yang juga masih muda itu mendengarnya. Sambil tersenyum ia berkata perlahan-lahan, "Lain kali kau akan mendapat kesempatan, tetapi di tempat yang lain." Maesa Pukat mengerutkan keningnya, namun wajahnya yang kemerah-merahan itu pun tertunduk dalam-dalam. Maesa Agni yang kemudian berdiri di sebelah para tawanan memberikan sedikit keterangan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Ia berusaha untuk menyentuh perasaan tawanan-tawanannya bahwa yang mereka lakukan selama itu adalah langkah yang keliru. Ternyata bagian besar dari mereka tidak tahu pasti apa yang sebenarnya mereka lakukan. Namun dengan demikian mereka menyadari bahwa langkah mereka adalah langkah yang sebenarnya sangat berbahaya. "Tugas kami sudah selesai di tempat ini, tapi belum di tempat lain," kata Maesa Agni. Karena Empu Baladatu telah mempersiapkan tindakan-tindakan serupa dengan banyak tempat. Para tawanan itu mengangguk-angguk. "Nah, kita akan bersama-sama pergi ke kota raja. Perjalanan yang agak jauh,
tetapi mungkin akan sangat menarik. Tidak semua dari kalian akan pergi. Anak-anak muda yang sesat langkahnya akan kami serahkan kembali kepada Ki Buyut untuk mendapat kesempatan memperbaiki kesesatannya. Kami akan meninggalkan 5-6 orang prajurit untuk ikut mengatur kalian, berkata Maeso Agni. Tapi kalian harus sadar bahwa kalian harus membantu para prajurit itu di dalam usahanya. Karena prajurit-prajurit itu adalah kekuatan Singosari sendiri. Setiap sentuhan terhadap mereka dengan kekerasan akan menghadapkan kekuatan itu kepada kekuatan prajurit Singosari. Para tawanan itu mengangguk-angguk. Kami akan berada di sini untuk 1-2 hari. Kami akan bersama-sama dengan Ki Buyut memilih dan memilah di antara kalian. Siapakah yang harus mempertanggungjawabkan peristiwa yang baru saja terjadi? Sementara yang lain akan mendapat perlakuan yang khusus, Maeso Agni meneruskan. Sementara itu, selagi para cantrik dan anak-anak muda yang berada di bawah pengaruh mereka mendapat penyelesaian sesuai dengan tingkat perbuatan masing-masing, maka di beberapa tempat lain, orang-orang yang menghubungi Empu Badatu telah menyampaikan persoalannya, bahwa di alas pandan benturan kekuatan tidak mungkin ditunda lagi. Empu Badatu memandang penghubung itu dengan wajah yang tegang. Dengan suara yang bernada dalam, ia berkata, "Kesalahan itu akan berpengaruh besar sekali. Aku harus bertindak tergesa-gesa. Jika tidak, maka semuanya akan hancur sama sekali." Penghubung itu sama sekali tidak menyaut. Mereka menyadari keadaan sepenuhnya, apalagi ketika kemudian Empu Badatu memberikan alasan-alasan yang masuk akal atas rencana yang besar. Tetapi itu sudah terjadi, geram Empu Badatu. Kekasaran sifat Empu Purung dan cantrik-cantriknya telah menyeret aku ke dalam kesulitan. Aku sekarang harus menyesuaikan diri. Semua persiapan harus dipercepat, dan gerakan dalam keseluruhan harus mulai mengguncang Singosari. Meskipun rencana di dalam keseluruhan belum masak, aku dengan tergesa-gesa harus mengatur hubunganku dengan Linggopati, orang Mahibit itu. Penghubung itu masih tetap berdiam diri. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dikatakan, karena ia hanya sekedar membawa pesan dari Empu Purung untuk Empu Badatu. Penghubung itu mengerutkan keningnya ketika Empu Badatu kemudian berkata, "Kembalilah secepatnya. Jika kau sudah tidak lelah lagi dan kudamu sudah cukup beristirahat, katakan pada Empu Purung bahwa kami tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti ketergesa-gesaan itu. Tapi jaga baik-baiknya agar Empu Purung dapat menyelesaikan tugas sampai tuntas di daerahnya. Tidak seorang prajurit Singosari pun yang boleh tetap hidup. Dengan demikian, maka waktu akan bertambah panjang 1-2 hari lagi." Demikianlah penghubung yang membawa pesan Empu Purung itu pun kemudian minta diri. Setelah beristirahat cukupnya, ia tidak menghitung kelelahan yang akan mencekamnya, karena ia sadar bahwa tugas yang dibawanya adalah tugas yang penting. "Kita dapat beristirahat di jalan apabila kuda-kuda kita menjadi sangat lelah," berkata salah seorang dari para penghubung itu. Yang lain tidak membantah, sehingga mereka pun tidak menunggu terlampau lama. Setelah semua pesan diberikan oleh Empu Badatu, maka para penghubung itu pun segera kembali ke padepokan Empu Purung. Namun sementara itu padepokan Empu Purung telah kosong. Ketika mereka mendekati padepokan itu dari perjalanan jauh yang ditempuh dalam waktu yang cukup panjang, dengan melalui malam-malam di perjalanan, ternyata mereka tidak menemukan lagi kekuatan yang mereka banggakan saat mereka berangkat. Prajurit Singosari telah membawa sebagian dari kawan-kawan mereka ke Singosari, justru orang-orang terpenting. Sedang yang lain setelah melalui beberapa pilihan, mereka ditinggalkan dengan pengawasan yang seksama. "Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan?" bertanya penghubung itu kepada seorang cantrik
yang tetap tinggal di Padukuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, jawab Cantrik itu. Ada beberapa orang prajurit tinggal di Banjar. Beberapa orang? 5 orang, jawab Cantrik itu. Hanya 5 orang, kita akan dapat membinasakannya. Tetapi Cantrik itu menggeleng jawab, bukan semudah itu. 5 orang itu adalah 5 orang yang tinggal di sini. Jika terjadi sesuatu, maka kita semua akan binasa. Karena Singosari akan mengirimkan kekuatan yang berlipat 100 kali. Bodoh kau, kita bunuh mereka. Sementara itu kita meninggalkan padepokan ini dan bergabung dengan kekuatan Pubadatu. Cantrik itu berpikir sejenak, namun kemudian katanya, kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan apapun lagi di sini. Ada beberapa orang masih tinggal di padepokan, dan apakah semua pengikut kita yang lain dibunuh? Tidak, ada di antara kita yang terbunuh dalam peperangan. Di antara yang tidak tertolong lagi adalah Empu Purung sendiri. Ada pula di antara kita yang tertawan dan dibawa ke kota raja. Putut Sanggawerdi yang terluka parah dan Putut Kuda Widarba termasuk di antara mereka. Jadi tentu ada yang tinggal bersamamu di sini selain yang ada di padepokan. Anak-anak muda di Padukuhan dapat kita gerakkan. Cantrik itu menggeleng katanya, jangan ganggu mereka lagi. Mereka masih terlalu muda. Biarlah mereka menemukan jalan hidup yang wajar. Peristiwa ini agaknya telah memberikan kesadaran baru bagi mereka. Oh, desis salah seorang dari penghubung itu. Kau sangka kau sekarang sudah menjadi seorang pendeta yang menekuni tingkah laku seorang dan membedakan baik dan buruk. Aku tidak. Aku masih tetap seorang yang berlumuran dengan noda. Karena aku sudah terlampau sulit untuk membersihkan diri. Tapi anak-anak muda itu masih mempunyai kesempatan. Apa peduliku dengan kesempatan-kesempatan itu? Itu adalah omong kosong. Kau mengira bahwa dengan demikian kau akan menjadi pahlawan yang tegak membela kebaikan melawan keburukan? Tidak, sudah aku katakan, tidak berlaku bagiku sendiri. Persetan, aku akan menemui mereka seorang demi seorang. Aku akan mengajak mereka membunuh ke-5 orang prajurit itu. Kemudian kami semuanya akan melarikan diri dan berpihak di satu medan dengan Empu Badatu yang mulai menggerakkan semua pengikutnya di seluruh Singosari. Tidak ada gunanya. Berapa kali prajurit-prajurit itu sudah memberikan pengertian yang mendasar pada mereka. Kau akan datang ke sasaran yang salah, karena mereka segera akan melaporkan engkau kepada para prajurit. Wajah penghubung itu menjadi merah padam. Dengan marah, salah seorang dari mereka menggeram. Kau mencoba menakut-nakuti aku, pengkhianat. Kenapa kau sendiri tidak membantuku, justru berusaha mencegahku? Kau jangan salah paham. Jika kau melakukannya, maka kau akan kehilangan waktu dan tenaga sia-sia. Bahkan akan dapat membahayakan jiwamu dan yang masih tersisa di padepokan ini. Ketegangan di wajah para penghubung itu menjadi semakin memuncak. Dengan kasar, salah seorang berkata, aku tidak peduli. Aku akan bunuh ke-5 orang prajurit yang telah menghancurkan padepokan ini. Kawan-kawannya menjadi termangu-mangu. Para penghubung yang baru datang dari padepokan Empu Badatu itu tidak melihat sendiri apa yang telah terjadi. Karena itu agaknya sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana mungkin prajurit Singosari yang jumlahnya hanya sedikit di barak itu dapat menghancurkan seluruh kekuatannya. Dan dalam waktu yang sangat dekat sudah berubah sikap para cantrik dan anak-anak muda di alas pandan. Aku akan bertindak segera, berkata salah seorang penghubung itu. Jika kita tidak bertindak cepat, mungkin kita masih dapat menyelamatkan kawan-kawan kita yang mereka bawa ke Singosari. Jangan bermimpi, jawab cantrik itu. Kau memang pengecut. Lihat, jejak orang-orang Singosari itu telah masih jelas. Mereka belum terlalu jauh. Jika kita mampu mengatur diri, kita tentu akan dapat berbuat banyak. Engkau mengigo. Kaulah yang pengecut, bentak penghubung itu. Apakah kau tidak mempercayai kami?
bahwa kami telah bertempur sebaik-baiknya melawan prajurit Singosari? Apakah kau tidak percaya lagi Empu Purung yang terbunuh di peperangan itu? Ia sendirilah yang memimpin kami dan mengatur gelar yang kami pergunakan untuk menyergap prajurit-prajurit Singosari. Tetapi justru kamilah yang telah masuk ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Para penghubung itu termangu-mangu. Nah, aku peringatkan, kau harus menyadari bahwa Empu Purung tidak sendiri berbuat apa-apa. Pasukan Singosari itu aku kira memang belum terlalu jauh. Jika kau maksa diri untuk menyusul mereka, sebentar saja kau tentu sudah berhasil. Tetapi jika kau mencoba berbuat sesuatu, maka nyawamu akan segera tercabut dari tubuhmu. Penghubung itu berpikir sejenak, namun kemudian ia menggeram. Aku memang tidak dapat menyusul mereka. Tentu jumlahnya terlalu banyak. Aku akan membunuh yang 5 orang tertinggal di Banjar. Itu pun tidak ada gunanya. Kau tidak akan berhasil. Aku akan berhasil. Lihatlah. Jika kau benar-benar berhati kerdil, jangan ikut campur. Tapi jangan pula berkhianat dengan menyampaikan rencanaku pada mereka. Cantrik itu menarik napas dalam-dalam, katanya. Daerah ini baru saja ditinggalkan oleh prajurit-prajurit Singosari. Setiap orang mulai berpengharapan bahwa mereka akan dapat menempuh kehidupan baru, termasuk anak-anak muda itu. Termasuk kau, potong salah seorang penghubung itu. Ya, termasuk kami di sini, jawab Cantrik itu. Karena itu jangan kau guncang lagi daerah ini dengan tingkah lakumu yang tidak menentu. Para penghubung itu menegang sejenak, namun kemudian katanya, jika kau tidak berani berbuat sesuatu, tidur sajalah. Tapi jangan memperkecil arti kedatanganku sekarang ini. Aku akan bangunkan yang rasanya telah pingsan. Baiklah, aku akan berdiam diri di padepokan bersama beberapa orang yang telah melihat sendiri peristiwa yang telah terjadi, tanpa memperkecil arti Empu Purung yang telah terbunuh di pertempuran. Kedua orang yang baru datang dari padepokan Pubadatu setelah menempuh perjalanan yang panjang itu menggeram. Ternyata Cantrik itu sama sekali tidak dapat diharapkannya lagi. Kita menunggu saat yang sebaik-baiknya, kata salah seorang dari penghubung itu. Jika malam mulai gelap, kita akan menghubungi anak-anak muda yang masih tersisa. Jumlah mereka tentu masih cukup untuk melawan 5 orang prajurit itu. Dendam yang membara agaknya telah membakar jantung para penghubung itu, sehingga mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain daripada membunuh ke-5 orang prajurit yang tinggal di Banjar. Demikianlah ketika malam tiba, maka kedua orang penghubung itu meninggalkan padepokannya. Mereka pergi ke pedukuhan untuk menghubungi anak-anak muda yang masih tinggal, yang terlepas dari maut di medan pertempuran, namun yang tidak ikut dibawa oleh prajurit-prajurit Singosari. Hanya nama-nama mereka sajalah yang dapat diberikan oleh Cantrik yang tinggal di padepokan. Selebihnya para Cantrik itu tidak mau ikut campur lagi. Tapi nama-nama yang didapat oleh kedua penghubung itu adalah nama-nama mereka yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk ikut serta dalam gerakan membunuh ke-5 orang prajurit itu. Meskipun demikian, mungkin anak-anak muda itu dapat membantunya menemukan orang-orang yang dibutuhkannya. Mungkin Cantrik itu telah menyembunyikan sesuatu agar usaha kita gagal, berkata salah seorang penghubung. Kawannya mengangguk-angguk, namun mereka berpengharapan bahwa jika mereka sempat menemui salah seorang dari anak-anak muda di padukuhan, mungkin mereka akan mendapat jalan yang lebih baik. Dengan ragu-ragu, mereka mendatangi salah seorang anak muda yang namanya disebut oleh Cantrik yang tinggal di padepokan. Anak muda yang lolos dari maut dan tidak ikut serta dibawa oleh prajurit Singosari. Tetapi ternyata Cantrik itu menjadi heran ketika ia bertemu dengan anak muda itu, jauh dari harapannya yang semula masih tersimpan di dadanya. Ketika para penghubung itu mengetuk pintu, mereka masih berpengharapan rencananya akan berjalan lancar.
Tapi ternyata ketika pintu itu terbuka, ia melihat seorang anak muda yang berwajah pucat dan lesu, matanya redup penuh tekanan batin. "Kok lalian?" bertanya salah seorang penghubung itu. Anak muda itu mengangguk, jawabnya dengan suara yang dalam. "Ya, aku lalian." "Apakah kau masih mengenal aku?" bertanya penghubung itu. "Ya, aku masih mengenalmu. Kau adalah Cantrik, penghubung yang mendapat tugas pergi ke padepokan Empu Badatu." Penghubung itu menarik napas dalam-dalam. Lalu, "Bagus, kau masih ingat. Karena itu agaknya kesadaranmu masih utuh." "Ya, aku tidak gila," sahut anak muda yang bernama Lalian itu. "Maksudku, kau tentu masih seorang anak muda yang perkasa." "Maksudmu?" "Aku sudah mendengar semuanya tentang peristiwa pedih yang terjadi atas padepokan Empu Purung. Bahkan Empu Purung sendiri telah terbunuh." "Ya, Empu Purung telah terbunuh." "Benar. Dan sekarang apakah yang akan kita perbuat justru saat Empu Purung sudah terbunuh?" bertanya salah seorang penghubung itu. Anak muda itu menjadi heran dengan ragu-ragu. Ia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Justru Empu Purung sudah tidak ada lagi, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa." "Tidak," sahut salah seorang penghubung itu. "Kita masih mempunyai kesempatan untuk melepaskan dendam kita. Bukankah kelima prajurit itu ditinggalkan?" "Ya, prajurit-prajurit Singosari baru saja meninggalkan pedukuhan padepokan kita. 5 orang di antara mereka tetap tinggal untuk membantu kita semuanya memulihkan keadaan di daerah ini." "Memulihkan keadaan?" bertanya penghubung itu. "Ya, memulihkan keadaan. Selama ini keadaan kita di sini tidak menentu. Kami tidak pernah melakukan tugas kami selaku anak-anak muda di pedukuhan. Kami seolah-olah telah melupakan diri kami sendiri dan terbenam dalam sikap dan tingkah laku yang tidak kami mengerti." "Lalian," potong salah seorang dari penghubung itu. "Ternyata dugaanku salah. Aku kira kau benar-benar masih menyadari dirimu sebagai seorang murid Empu Purung. Tapi ternyata kau tidak lebih dari seorang pengecut yang licik. Kau sama sekali tidak merasa kehilangan atas gugurnya Empu Purung yang selama ini menjadi tumpuan kita semuanya." Anak muda yang bernama Lalian itu termangu-mangu. Tapi ketika di dalam samar sinar lampu minyak, ia melihat sorot mata kedua penghubung itu bagaikan menyala, maka hatinya menjadi kecut.